Baik, kembali lagi di Humanity of Pairs Report. Pada hari Rabu 30 April 2025, SMA Negeri 4 Tambun Selatan sedang mengadakan event Hari Kartini, Husmapat, dan Hardiknas yang diadakan rutin 1 tahun sekali. Dengan tema kali ini Adi Citra, Anugerah Kartini dalam Citra Tradisi. Event ini meliputi beberapa lomba, yaitu lomba cipta puisi, esai, dan unjuk bakat. Sebagai hiburannya, terdapat beberapa penampilan. Yang pertama ada penampilan dari ekstrakurikuler tari dan penampilan dari angkatan 18 serta 19. Acara ini dimulai dengan upacara apel pembukaan dan diakhiri dengan penampilan band serta pembagian hadiah lomba. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Nadine dan juru kamera Naura melaporkan. Tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Kamu berubah, dulu kurus sekarang gajah. Aku bilang semua manusia berubah. Oh, mengapa, banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Baik, kembali lagi di Humanity of Pairs Report bersama saya dan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Tambun Selatan, Bapak Rahmat Suryadi SPD MPD. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah baik. Oke, baik Bapak, kita langsung ke pertanyaan saja ya. Silakan. Oke, untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak, bagaimana acara Hari Kartini, HUT Sekolah, serta Hari Pendidikan Nasional pada tahun ini? Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik. HUT SMA 4 Tambun Selatan dan HUT Kartini ya. Mungkin hari Jumat kita hari pendidikan ya. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana keterlibatan siswa serta guru dalam perayaan HUT Sekolah? Sangat baik ya, dengan kolaborasinya cukup meriah. Saya senang dan bangga ya, kolaborasi sehingga pembentukan karakter siswa menjadi berguna bagi masyarakat sesuai visi SMA 4 Tambun Selatan tercapai. Oke, baik, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana Bapak menilai pendidikan di sekolah SMA Negeri 4 Tambun Selatan dalam beberapa tahun terakhir? Alhamdulillah, pendidikan di SMA 4 Tambun Selatan berjalan dengan baik ya. Dengan hari ulang tahun yang ke-19 ini, perkembangan SMA 4 Tambun Selatan cukup menjanjikan. Oke, baik, untuk pertanyaan yang keempat, apa makna Hari Kartini bagi Bapak sebagai seorang pendidik? Hari Kartini bagi saya adalah sesuai dengan cita-cita Kartini ya, pingin wanita Indonesia itu setara dengan laki-laki dan pendidikannya meningkat, meskipun tidak lupa dengan jati dirinya selaku perempuan gitu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Bapak bisa menjelaskan pendapat Bapak sebagai seorang guru yang bergerak di bidang pendidikan? Ya, pendapat saya selaku pendidik ya, jadilah
wanita atau siswa yang berguna bagi masyarakat dan semoga tercapai cita-citanya. Amin. Ya, baik, terima kasih Bapak. Sekian laporan dari saya Tasya Amalia serta juru kamera saya Widya melaporkan. Humanity of Pers Report bersama saya dan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Tambun Selatan, Ibu Susiati Ningsi. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah baik saya. Oke, baik, langsung ke pertanyaan saja ya Bu. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah ada kegiatan khusus yang dibuat oleh sekolah untuk memperingati Hari Kartini? Ya kegiatan khususnya pasti ada ya, karena sekalian kita memperingati HUT SMA 4, karena kita juga mengenang bagaimana sih kaum wanita ini bisa sekolah. Pasti selalu setiap tahun diadakan memperingati Hari Ibu kita Kartini dengan kegiatan-kegiatan yang meriah seperti ini. Oke, baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana partisipasi siswa serta guru dalam menyukseskan acara HUT sekolah? Partisipasinya sangat luar biasa, bagus sekali ya dari siswa-siswinya. Juga Ibu lihat tadi tampilannya bagus-bagus, supportnya luar biasa. Dari Bapak Ibu guru juga mereka sangat luar biasa sekali. Pakaiannya bagus, cantik, ganteng-ganteng semuanya. Pokoknya semua mensupport acara ini dengan baik. Oke, baik, untuk pertanyaan ketiga, apa makna Hari Kartini bagi Ibu sebagai seorang perempuan dan juga sebagai guru yang bergerak di bidang pendidikan? Ya, Ibu Kartini seorang tokoh yang bagi Ibu adalah idola banget ya. Karena tanpa beliau mungkin kita sebagai wanita tidak bisa hidup seperti ini ya. Jadi ini mensupport sekali. Kita bisa seperti ini, tanpa beliau kita tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa. Jadi sangat luar biasa sekali Ibu dengan melihat kepribadian beliau yang sangat luar biasa, dan semoga di SMA 4 ini akan muncul Kartini-Kartini yang lebih tangguh dan sangat kuat seperti halnya Ibu kita Kartini. Oke, baik, untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana nih Ibu cara menumbuhkan semangat belajar kepada para siswa di era digital ini, Bu? Ya, untuk menumbuhkan semangatnya tentu ini sangat digitalisasi ini sangat luar biasa ya. Zaman Ibu sekolah kan belum ada ya. Tapi tolong kalian bisa mencermati digitalisasi itu dengan baik dan dengan bijak. Karena kalau kamu tidak mencermati justru tidak akan ada hasilnya, justru malah kamu akan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Jadi cara bijaknya adalah pergunakan dengan sebaik-baiknya. Cari ilmunya, bukan cari yang lainnya. Cari manfaatnya yang benar-benar positif bagi kalian, itu. Oke, baik, untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima, apa harapan Ibu untuk kemajuan sekolah yang akan datang? Harapan Ibu kemajuan untuk sekolah adalah semoga dengan semangat Kartini ini anak-anak perempuan khususnya siswi kita menjadi lebih bagus lagi, dan untuk putranya jangan sampai kalah dengan yang perempuan. Ayo semangat untuk memajukan SMA 4 Tambun Selatan dan terus menjalankan kebijakan yang ada pada sekolah. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu. Ya, sekian laporan dari saya Tasya Amalia serta juru kamera saya Naura melaporkan. Oke, baik, kembali lagi di Humanity of Pers Report bersama saya dan Wakil Ketua Pelaksana acara hari ini, Kak Bebita. Apa kabar, Kak? Baik, alhamdulillah. Oke, baik, langsung ke pertanyaan saja ya, Kak. Boleh. Jadi, yang pertama, tema apa yang Kakak ambil dan apa arti dari tema tersebut? Tema yang diambil ini adalah Adi Citra, artinya Anugerah Kartini dalam Cinta Tradisi. Oke, baik, untuk pertanyaan kedua, apa tujuan dari kegiatan ini? Tujuannya yaitu untuk mengenang jasa era Kartini dan untuk menginspirasi generasi muda untuk dapat belajar dan mencapai cita-cita. Oke, baik, untuk pertanyaan ketiga, ada berapa lomba di acara Hari Kartini tahun ini? Untuk lomba di sini ada 3 lomba. Yang pertama ada cipta puisi, lomba esai, dan lomba talent first atau unjuk bakat. Oke, baik, untuk pertanyaan keempat, bagaimana persiapan Kakak nih untuk mempersiapkan acara ini? Apakah ada kesulitan? Dalam sebuah acara kesulitan itu pasti ada struggle, tapi alhamdulillah tadi
kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik sehingga acara bisa berjalan hingga saat ini. Oke, untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan yang kelima, apa harapan kakak untuk acara Hari Kartini, Hardiknas, serta HUT sekolah ke depannya, tahun depan? Harapan saya semoga acara HUT Semapat, Kartini, dan HUT Semapat, Kartini, dan Hardiknas bisa lebih baik daripada tahun ini dan tahun sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sekian laporan dari saya Tasya Amalia, serta juru kamera saya Naura melaporkan. Oke, baik. Kembali lagi di Humanity of Pers Report bersama saya dan Ibu Juri, Ibu Ero. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Ibu langsung ke pertanyaan saja ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, hal apa yang paling berkesan dari para siswa dari penampilan-penampilannya peserta? Oke, untuk acara hari ini penampilan siswa itu udah keren-keren banget. Kami sebagai juri senang sekali anak-anak mau menunjukkan potensinya ya. Dan dengan adanya acara ini kita jadi tahu nih ternyata potensi-potensi siswa kita itu luar biasa sekali gitu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi pertimbangan utama Ibu nih dalam menilai penampilan peserta? Oke, pertimbangan Bu Ero, jadi bagaimana Bu Ero menilai ya? Oke, tentu saja kita menilai dari penampilan, kemudian teknik. Kalau ini kan tadi penampilannya menyanyi dan menari ya, jadi kita lihat penampilan dari teknik menyanyinya atau teknik musiknya dengan teknik menarinya gitu. Nah, kalau kelebihan itu semuanya udah punya kelebihan dan punya keunikan masing-masing. Jadi kita lihat kekurangannya nih, yang paling minimalis untuk kesalahannya mana, dan itu yang akan kita menangkan gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana Ibu menilai pendidikan di sekolah kita beberapa tahun terakhir ini? Oke, beberapa tahun ini untuk SMA 4 alhamdulillah itu luar biasa sekali perkembangannya gitu. Jadi terutama setelah Covid ya. Jadi kita sudah mulai berbenah gitu, sudah mulai memperbaiki diri dan membangun lagi, dan menurut Bu Ero ini sudah lumayan maju lagi untuk anak-anaknya, potensi anak-anaknya dan lain sebagainya gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana nih Bu, menurut Ibu, bagaimana generasi muda untuk meneruskan sosok Ibu Kartini ke depan? Oke, tentunya kita sebagai perempuan ya, terutama ya, kita harus meneladani Ibu Kartini sebagai sosok yang bisa jadi idol untuk kita gitu ya, terutama untuk melihat perjuangannya ya. Jadi dengan melihat perjuangan Ibu Kartini, kita bisa meneladani sifat-sifat yang kepemimpinannya, kepercayaan dirinya, berwawasan yang luas, dan tentunya punya pendidikan yang tinggi untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima, apa harapan Ibu untuk sekolah SMA Negeri 4 Tambun Selatan ke depannya? Oke, tentunya harapan Bu Ero untuk SMA 4 ya, maunya SMA 4 mudah-mudahan terus bisa melangkah maju, kemudian bisa berprestasi siswa-siswinya ya. Ini sudah jadi langkah yang baik nih, karena anak-anak terutama untuk kelas 10 dan kelas 11 ya, yang sekarang itu sudah mau memunculkan potensinya, hanya saja mungkin kedepannya bisa lebih meriah lagi, lebih banyak yang berpartisipasi lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ero. Baik, sekian laporan dari saya Tasya Amalia, dan juru kamera saya Naura melaporkan. Kembali lagi di Humanity of Pers Report bersama saya Tasya dan siswa SMA Negeri 4 Tambun Selatan. Denis, apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik. Oke, baik. Denis, langsung ke pertanyaannya saja ya. Iya, boleh. Oke, lomba apa sih yang paling kamu tunggu-tunggu dan apa alasannya? Ya, kalau untuk lomba yang saya sangat-sangat suka ya, untuk dari Hari Kartini ini itu lomba cipta puisi. Nah, karena di lomba cipta puisi ini tuh dia memberikan bentuk kesempatan siswa-siswinya untuk mengembangkan puisi-puisi mereka. Nah, dengan adanya cipta puisi ini itu menjadi untuk mengolah kita untuk kedepannya, mungkin untuk sekolah SMA Negeri 4 Tambun Selatan ini, untuk agar mencari siswa-siswi terbaik untuk yang menjadi perwakilan, mungkin sebagai perwakilan lomba untuk cipta-cipta puisi yang ada di lomba-lomba sekitar di daerah-daerah. Nah, mungkin juga untuk tahun ini event Kartini ini tuh seluruh lombanya benar-benar seru, karena dengan adanya lomba-lomba ini berdampak sangat baik untuk siswa-siswa, baik untuk kelas 10-nya, itu untuk kelas 11-nya juga, itu benar-benar sangat berkesan untuk lomba-lombanya. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, menurut kamu hal apa yang paling berkesan di acara tahun ini? Ya, untuk acara yang paling berkesan itu tentunya di Hari Kartini ini. Karena di Hari Kartini ini tuh kayak
kita bisa ngelihat gitu unjuk bakat ya, yang ada di tampilan sininya. Ada cipta puisi, ada lomba esai juga. Nah, dengan adanya beberapa lomba itu justrunya di Hari Kartini ini itu memberikan hari yang justru sangat spesial untuk bagi siswa-siswi di sini. Kayak kita jadi tahu kalau perjalanan Kartini itu ternyata bagi Indonesia itu dampaknya sangat luar biasa gitu. Jadi sangatlah berkesan saya sebagai siswa yang sedang berpendidikan di sini. Oke, untuk pertanyaan ketiga, apa makna Hari Kartini bagi kamu seorang laki-laki dan juga seseorang yang sedang menjalani pendidikan? Ya, Kartini ini itu kan sosok perempuan yang sangat tangguh. Dia sangat ingin sekali memajukan hak-hak wanita-wanita di luar sana pada saat zaman dahulu untuk bisa lebih setara dengan laki-laki. Nah, dengan adanya Hari Kartini ini itu memberikan bahwa perempuan itu mereka juga mempunyai cita-cita yang cukup tinggi. Dan saya sebagai seorang laki-laki yang sedang berpendidikan, saya justru sangat terkesan dengan adanya Kartini ini. Karena tidak hanya laki-laki sajalah yang bisa untuk bekerja di luar sana, tetapi perempuan pun juga pasti bisa. Baik, untuk pertanyaan keempat, apa pandangan kamu kepada Kartini yang sudah memperjuangkan kesetaraan derajat perempuan, dan pesan apa sih yang bisa kamu sampaikan untuk para perempuan di luar sana? Kartini ini sungguh sosok yang benar-benar sangat luar biasa bagi saya karena memberikan benar-benar dampak yang sangat positif sekali itu untuk wanita-wanita yang ada di Indonesia. Dan saya jujur ingin berkata bahwa kalau tidak ada seorang Kartini, mungkin perempuan-perempuan yang ada di Indonesia masih, kalau dibilang, masih disepelekan oleh sebagian beberapa orang kalangan. Nah, jadi saya berharap semoga untuk perempuan-perempuan di sana tetap untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Karena di Indonesia ini kita harus memajukan bangsa ini, baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena namanya sebuah negara pasti harus dibangun secara bersama-sama. Oke, baik, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan kamu untuk SMA Negeri 4 Tambun Selatan ke depannya? Ya, harapan saya untuk SMA Negeri 4 Tambun Selatan ini salah satunya itu ya mungkin untuk secara event, mungkin event lombanya itu lebih diperbanyak. Event lombanya diperbanyak, namun walaupun diperbanyak juga salah satunya sistemnya pun harus diperbaiki lagi secara tata tertibnya. Kayak semisal saat ini di lomba Hari Kartini ini seperti kayak lomba unjuk bakat. Di sini mungkin agar penataannya lebih diatur kembali untuk para penontonnya, bagaimana sih biar agar penonton itu tertib, tidak menghalangi jalan ataupun para penonton, mungkin begitu. Oke, baik. Terima kasih Denis. Sekian laporan dari saya Tasya, serta juru kamera saya, Naura, melaporkan.